Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mau mati tanpa rindu kepada Allah, mau mati tanpa cinta kepada Allah, mati seperti apa nanti itu? Kebahagiaan ayah mak kita yang paling nikmat dalam kubur ketika ditengoknya anaknya taat, anaknya bersujud, anaknya sedekah, anaknya melaksanakan perintah Allah. Maka saya sampaikan kepada kita ini, minimal dua hal kamu harus mulai menghindari dosa. Dua keadaan kamu harus mulai berpikir berdosa. Yang pertama, kalau ayah makmu sudah meninggal. Yang kedua, kalau anak-anakmu sudah mulai besar. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asar. Tahu nggak makna ayat itu? Nanti kami kumpulkan kau di akhirat beserta seluruh amalmu kami catat dan dampak dari perbuatan. Jadi nanti di akhirat itu bukan cuma amal kita dikumpul, tapi dampak dari amal kita itu ikut berkontribusi terhadap amal kita itu. Contoh, kalau ada karena kita orang jahat, selama dia jahat kita pun dapatlah dosa. Kita dapat namanya dosa jariah. Wasaruhum. Tetapi selama dia ada orang kita ajak taubat, ajak sholat, ajak mengaji, alhamdulillah kecantol hatinya kepada Allah dan rajin mengaji, kita berpulang masuk kubur, selama dia taat kita dapat pahalanya tanpa mengurangi ibadahnya. Dia taubat, asbab kita dibuat Allah, wa asarahum, dapat pahala mengalir. Karena orang yang paling beruntung adalah apabila kita sudah terbujur masuk kubur tapi pahala terus mengalir. Rabbana wasik arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Ya Allah, luaskan rezeki kami. Luaskan rezeki kami. Wa la tahjubna biha, tapi jangan hijab kami dengan rezeki itu terhadap kenikmatan akhirat kami yang lebih kekal. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina, jadikan dunia ini di atas tangan kami. Wala taj'alha bi qulubina, jangan jadikan dunia ini masuk ke dalam hati kami. Orang tarekat itu, orang suluk itu sesungguhnya menjadikan dunia ini sebagai pijakan untuk akhirat. Supaya dunia ini bisa kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Dunia dapat, tapi hati terpaut kepada Allah. Bukan hanya terpaut, tetapi cinta dan rindu kepada Allah. Saya sering menyampaikan kepada kita semua, kita yang bersuluk ini, guna kita bersuluk agar hati bersih. Kalau hati bersih, semakin kuat ma'rifat. Kuat ma'rifat kepada Allah, maka datang mahabbah, datang cinta. Kalau sudah cinta, datang rindu. Karena tidak ada perjumpaan yang paling indah selain berjumpa karena rindu. Kenapa ibu-ibu menelepon anaknya, cucunya dari jauh menangis? Nenek rindu, mak rindu, ingin ketemu. Bayangkan itu, betapa pertemuan itu menjadi indah karena didorong rasa rindu. Kayak mana pula kalau itu yang terjadi kepada Tuhan? Mau dicabut nyawamu, justru kau rindu kepada Tuhan. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Kalau kau rindu kepada Tuhanmu, berarti Allah rindu kepada. Tuan dan puan jamaah pengajian bulanan yang
dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak jalan dibuat Allah sehingga kita hadir di tempat ini. Ada jalan dibuat oleh Allah sehingga kita hadir di majelis zikir, di majelis pengajian, di tempat-tempat di mana kita menemukan ilmu Allah. Wala nuziqannahum minal ajabil a'na dunal ajabil akbar la'allahum yarji'un. Boleh jadi dibuat Allah hidupmu sulit, tetapi di situ kau justru lebih dekat kepada Allah. Boleh jadi dibuat Allah hidupmu secara keduniawian lebih tenang, lebih berada, lebih kaya, tetapi itu pula yang menjadi saksi di saat itulah kau lupa kepada Allah. Saya ulangi. Boleh jadi Allah membuatmu kesulitan, kesukaran, kepahitan hidup. Tetapi di saat itu jugalah Allah menarik dirimu lebih dekat kepada Allah. Boleh jadi tanpa oleh tetangga, tanpa oleh masyarakat, ekonomi, kekayaanmu, hartamu naik, seakan kau lebih mulia, lebih tenang, lebih berada. Tapi di situ pula Allah menyaksikan kau sedang berada jauh darinya. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik itu? Ternyata lebih baik dibuat Allah ada kesulitan, kesukaran, kepahitan, tapi di saat itulah kita dekat kepada Allah. Tentu yang kita harapkan diberi Allah ketenangan dunia, diberi Allah kedekatan kepada Allah. Tapi secara bersamaan itu kan butuh iman yang kuat. Yang terjadi justru kita sering diberi Allah dunia, disitulah kita lupa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guna kita mengaji itu diingatkan bahwa yang ukuran kemuliaan itu, ukuran nikmat itu bukan diberi kau keberlimpahan harta, tetapi diberi kau kenikmatan untuk taat. Kenikmatan untuk taat. Yang ideal, yang kita harapkan bersamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diberi kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan hidup, maka sesungguhnya banyak hal di dunia ini yang kita benci, yang kita tidak suka, tapi itu yang lebih baik kepada kita. Banyak hal di dunia ini yang kita sukai, yang kita senangi, tapi justru tidak baik untuk kita. Dengan kita mengaji ini, kita kemudian pelan-pelan ditarik oleh Allah kepada yang disukai Allah. Mau hidupmu senang, hidupmu susah, yang penting kita disenangi, disukai Allah. Saya sering merenung itu dalam kesendirian begini. Apalagi kalau ada ujian sakit. Apalagi kita yang sudah lebih berumur, lebih tua. Renungannya seperti apa? Kira-kira begini. Kalau teman satu SD saya sudah ada yang meninggal. Teman satu SMP saya sudah ada yang meninggal. Teman satu SMA saya sudah ada yang meninggal. Teman kuliah saya ada yang meninggal. Kira-kira ya, apa tujuan Allah masih aku diberi hidup? Ibu-ibu temannya udah banyak yang meninggal? Banyak. Mereka sedang terbujur dalam kubur sekarang. Kita nyusul. Kalau kita ingat teman-teman kita itu, apa kalilah rupanya dunia ini yang diperolehnya. Coba dulu, ingat-ingat teman-teman kita yang meninggal itu. Mana kali dunia ini rupanya diperolehnya. Kayaknya gak terlalu luas sekali, tapi lebih lama dalam kubur.
Padahal Allah menegaskan wal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan kau lupakan akhiratmu karena dunia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kejar dunia, bekerja keras, berdagang dengan baik-baik, kejar jabatan, kejar harta, tapi niatkan semua untuk bekal menuju akhirat. Jadi orang tarekat itu, orang suluk itu sesungguhnya menjadikan dunia ini sebagai pijakan untuk akhirat. Itu guna kita berpikir, guna kita bertarekat bersuluk ini, supaya dunia ini bisa kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Dunia dapat, tapi hati terpaut kepada Allah. Terpaut kepada Allah. Bukan hanya terpaut, tetapi cinta dan rindu kepada Allah. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Saya sering menyampaikan kepada kita semua, kita yang bersuluk ini, guna kita bersuluk agar hati bersih. Kalau hati bersih, semakin kuat ma'rifat. Kuat ma'rifat kepada Allah, maka datang mahabbah, datang cinta. Kalau sudah cinta, datang rindu. Kalau sudah rindu, maka dia rindu mati. Karena tidak ada perjumpaan yang paling indah selain berjumpa karena rindu. Kenapa ibu-ibu menelpon anaknya, cucunya dari jauh menangis, nenek rindu, mak rindu, sehingga ketemu, ingin ketemu. Bayangkan itu, betapa pertemuan itu menjadi indah karena didorong rasa rindu. Kayak mana pula kalau itu yang terjadi kepada Tuhan? Mau dicabut nyawamu, justru kau rindu kepada Tuhan. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Kalau kau rindu kepada Tuhanmu, berarti Allah rindu kepada. Saya terkadang berdoa secara khusus itu. Ya Allah, panggil aku dalam keadaan rindu kepada. Ya Allah, panggil aku dalam keadaan cinta kepada. Ya Allah, panggil aku dalam keadaan Engkau cinta kepada. Karena aku menyadari pertemuan makhluk aja, begitu hebatnya, begitu indahnya bertemu karena rindu. Apalagi merindukan Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang maha indah. Kenapa kau tak rindu? Karena nggak ngaji. Apalagi ada orang alergi dengan suluk, alergi dengan tarekat, mampuslah kau nanti. Kau benci orang yang merindukan tuh. Jangan dianggap torekoh suluk ini pekerjaan orang-orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kehidupan yang hebat. Dulu sultan-sultan, raja-raja dulu bertorekoh. Sultan-sultan, raja-raja. Dulu orang torekoh itu, orang suluk itu luar biasa di masyarakatnya. Karena mereka itu dianggap orang yang soleh.
orang dekat kepada Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mau mati tanpa rindu kepada Allah, mau mati tanpa cinta kepada Allah, mati seperti apa nanti itu? Pasti terjadi loh. Kita saksikan kan orang yang kita tanam ke dalam kubur. Jemaah yang dirahmati Allah, kejar dunia, tapi jangan jadikan menjadi hijab pendinding kita terus untuk mengenal Allah, mencintai Allah. Maka ada doa para sufi, para ulama, Rabbana wasik arzaqona, ya Allah, luaskan rezeki kami, wala tahjubna biha, tapi jangan dinding, jangan hijab kami dengan dunia itu, an ukhrona, kenikmatan akhirat kami. Rabbana wasik arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona, ya Allah, luaskan rezeki kami, wala tahjubna biha, tapi jangan hijab kami dengan rezeki itu terhadap kenikmatan akhirat kami yang lebih kekal. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina, jadikan dunia ini di atas tangan kami. Wala taj'alha bi qulubina, jangan jadikan dunia ini masuk ke dalam hati kami. Ibu-ibu, kalau punya emas di mana emasnya? Dalam lemari itu di hati. Dalam lemari Tuhan. Dalam lemari ya. Jadi kalaupun hilang jangan sakit hati ya. Coba perhatikan ibu-ibu, ada emas, kalau yang dipakai berbeda lah. Ada emas, emas itu ditaruh di dalam lemari. Dalam lemari, di dalam laci. Dalam laci, dalam kotak lagi. Dalam kotak dikunci lagi. Keluar rumah dikunci kamar lagi. Keluar rumah dikunci lagi pagar. Dikunci lagi gerbang. Betapa sembunyinya emas itu kau buat. Kenapa sembunyi kali dibuat? Karena berharga. Waktu mati dibawa nggak? Waktu mati tidak dibawa. Saya sering bilang kepada ibu-ibu, jangankan yang dalam laci itu, dalam jejarimu. Ibu-ibu kan sering punya cincin dalam jejarinya. Waktu kau dimandikan, dibuka itu. Buka. Kasih ke ahli waris, kasih ke anak. Artinya, dimandikan, mau dikapani, apa yang kau bawa? Suamimu paling menangis beberapa hari lah itu. Habis itu langsunglah. Ada itu meninggal seorang istri, tapi yang menangis tetangganya, suami tetangganya. Sehingga kemudian curiga suaminya ini. Curiga. Jadi waktu terbujur jenazah istrinya ini, orang kemudian melihat suami tetangga ini kok luar biasa tangisnya. Pertama kan biasa tetangga mungkin, tapi kok lama-lama kok lebih menangis ketimbang suaminya. Orang heran, hebat ini. Kok Pak Cik ini pula yang nangisnya kuat kali. Kemudian waktu diantar jenazah ke kubur, dia juga menangis. Ditanya dia, ada yang menanya, Pak katanya, tadi saya saksikan Bapak waktu ibu itu meninggal, sampai dikubur Bapak menangis luar biasa. Padahal suaminya juga biasa aja tangisnya. Kok Bapak lebih hebat tangisnya? Datang Bapak itu dibilang, iya yang ku tangisi kenapa bukan istriku yang mati katanya. Rupanya dia nangis, kok bukan istriku yang dia rupanya sudah berharap istrinya meninggal karena sudah tertekan batin di dalam istrinya. Iya, jadi luar biasa itu. Kok rupanya yang ditangisinya kok kenapa lah bukan istriku yang meninggal, kok ini pula yang meninggal katanya. Ijazah yang dirahmati Allah, nggak ada yang kita bahas. Jadi Bapak Ibu, demi Allah, saya bersaksi demi Allah, beruntung kita yang bertaubat ini. Amin. Ya Allah. Beruntung kita yang berzikir bertarekat ini. Amin. Ya Allah. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa
Wa asarahu. Tahu nggak makna ayat itu? Nanti kami kumpulkan kau di akhirat beserta seluruh amalmu kami catat dan dampak dari perbuatan. Jadi nanti di akhirat itu bukan cuma amal kita dikumpul, tapi dampak dari amal kita itu ikut berkontribusi terhadap amal kita itu. Contoh, kalau ada karena kita orang jahat, selama dia jahat kita pun dapatlah dosa. Kita ajak jahat di berbuat dosa, selama dia berbuat dosa kita dapat namanya dosa jariah. Wa asaruhum. Tetapi selama dia ada orang kita ajak taubat, ajak sholat, ajak mengaji, diajak mengaji, alhamdulillah kecantol hatinya kepada Allah dan rajin mengaji, kita berpulang masuk kubur, selama dia taat kita dapat pahalanya tanpa mengurangi ibadahnya, pahalanya. Setiap dia sholat dapat pahala, setiap dia berzikir kita dapat. Bayangkan kalau kita ajak itu 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia taubat, asbab kita dibuat Allah, wa asarahum, dapat pahala mengalir. Karena orang yang paling beruntung adalah apabila kita sudah terbujur masuk kubur, tapi pahala terus mengalir. Makanya sampaikan kepada kita ini, minimal 2 hal kamu harus mulai menghindari dosa. 2 keadaan. 2 keadaan kamu harus mulai berpikir berdosa. Yang pertama, kalau ayah makmu sudah meninggal. Yang kedua, kalau anak-anakmu sudah mulai besar. Berusahalah berhenti berbuat dosa. 2 keadaan agar engkau kemudian berusaha berhenti berbuat dosa. Yang pertama, ayah makmu sudah meninggal. Yang kedua, anak-anakmu mulai besar. Kenapa? Allah perlihatkan itu kepada kuburnya. Kalau kau bermaksiat, ayah makmu menyaksikan dalam kuburnya betapa malangnya mereka. Kebahagiaan ayah mak kita yang paling tertinggi di dalam kubur. Kebahagiaan ayah mak kita yang paling nikmat dalam kubur ketika ditengoknya anaknya taat, anaknya bersujud, anaknya sedekah, anaknya melaksanakan perintah Allah, mengalir pahalanya. Senang ayah maknya dalam kubur. Allah tunjukkan keadaannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang yang bertaubat, orang yang soleh dalam Al-Quran, dia nanti diberi Allah syafaat bersama ayah maknya, keturunannya, untuk bersama-sama ke dalam jannah. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Jemaah yang dirahmati Allah, mengaji ini supaya kita kemudian pelan-pelan kembali kepada Allah. Allah tak peduli dengan dosa-dosa masa lalu. La ta'natu min rahmatillah, kata Allah. Kalau dosamu seperti dulu, seperti gunung, samudra lautan yang luas, banyak dosamu, banyak maksiatmu, kata Allah, la ta'natu min rahmatillah. Masih ada umurmu, masih ada usiamu, jangan kau berputus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Kata Allah, Allah mengampunkan seluruh dosamu agar kita tubuh taubatan nasuha. Kalau kita datang bertaubat kepada Allah, kurang apa lagi? Ada waktu, ada usia, ada kesempatan taubat, berbuat baik. Maka saya sampaikan kepada kita, menuju Allah ini kita tidak butuh kalimat belum ada waktu lapang. Yang kita harapkan adalah melapangkan waktu. Untuk Tuhan kau bilang gak ada waktu lapang. Kalau dicabut nyawa, Tuhan belum ada waktu lapang, jangan dulu cabut. Bisa? Tidak bisa. Jadi mengaji, kemana saja pun mengaji. Yang bisa membuat kita dekat kepada Allah, mengaji kepada siapapun. Silakan mengaji, berguru. Karena kita pun di sini banyak juga murid-murid ini, kebanyakan pun nanti tanggung jawabnya juga besar juga.
Karena yang penting itu berkah, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sisa-sisa umur ini, inilah kita melebur dosa, mengaji. Ajak mak, ajak anak, ajak suami, ajak istri, udah saatnya kita menuju Allah. Kalau kau sungguh-sungguh bertaubat, taat kepada Allah, Allah beri pertolongan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. جنوبي مثل عداد الرمال فهب لي توبة يا الجلال. Ilahi lastulil firdausi a'la